Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord. Have thine. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Tentu kita semua katakan luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Matius pasal 7 ayat 21 dan dengan judul atau tema yang diberikan melakukan kehendak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami boleh bangun pagi ini dalam kekuatan yang Engkau memberi, nafas kehidupan yang sekarang kami nikmati, dan kami boleh menikmati makan dan minum pada pagi hari ini. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih ya Bapa, lah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Judul yang diberikan pada pagi hari ini melakukan kehendak Tuhan. Tentu pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tidak asing bagi saudara dan saya yang hadir pada saat ini. Saya percaya bahwa kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang berbahagia dan yang sangat beruntung pada pagi hari ini. Artinya bahwa saudara dan saya haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya akan dipuaskan. Bapak Ibu dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 21 ini merupakan persyaratan ini bagi kita semua yang hadir pada pagi ini, berbicara tentang kita yang sudah menerima kasih karunia dan keselamatan. Saya percaya bahwa ketika kita ada dalam rumah Tuhan karena kita merespon kasih karunia itu, dan ketika kita merespon kasih karunia, maka saudara dan saya dapat melakukan kehendak Tuhan. Apa buktinya? Buktinya ketika saudara dan saya sampai saat ini masih setia dalam pelayanan, dalam setiap persekutuan doa, setiap jam-jam ibadah yang ada di Koros 4 Surabaya, itu bukti nyata bahwa saudara dan saya telah melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang berkati oleh Tuhan, bahwa pada abad yang ke-15 sebelum Masehi, Allah mengutus Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir. Pada bulan yang ketiga setelah mereka menyeberangi Laut Merah dan lepas dari Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai. Dalam Keluaran 19 ayat 1 dan selanjutnya, Allah memberi mereka sebuah hukum yang baru, yaitu hukum Musa. Hal ini bukan berarti bahwa Musa adalah sumber dari hukum itu. Dia adalah seorang yang dipakai Allah untuk melakukan kehendak Tuhan, atau sama dengan saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan. Yang melaluinya Allah memberikan perintah Tuhan, atau yang dikenal namanya hukum Taurat. Ini biasanya disebut Torah. Dari kata kerja hora, artinya
artinya mengajar. Permulaan dari pemberian hukum Taurat ini diawali dengan kalimat, "Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Di dalam firman yang mulia ini, Tuhan memperkenalkan dirinya dan membuat hatinya bahwa hukum ini sebagai tanda hubungan perjanjian yang abadi antara umat Israel dengan Allah. Demikian maksud menjadikan mereka yang umat yang kudus, umat kepunyaan Allah, dengan tujuan supaya umatnya melakukan kehendak Allah. Dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan bahwa karena manusia itu berharga di mata Tuhan, manusia itu dikasihi oleh Tuhan, dan manusia itu adalah makhluk yang mulia. Bahwa saudara dan saya yang hadir pada saat ini yang melakukan kehendak Tuhan adalah saudara dan saya adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya yang hadir pada pagi ini yang mendengarkan firman Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah makhluk yang mulia. Saudara dan saya adalah yang dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga saudara dan saya dapat melakukan kehendak Tuhan karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Dalam hubungan perjanjian ini, Tuhan menuntut ketaatan Israel menjalankan perintah Tuhan ini sebagai tanda kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia, tetapi juga tanda kesucian umat yang telah dipilih dan dikuduskan Allah untuk menjadi miliknya. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan ini adalah dosa, dan upah dosa adalah maut. Artinya tuntutan hukum Taurat menghendaki agar orang yang bersalah dihukum mati. Namun tuntutan hukum ini tidak berlaku bagi orang yang percaya kepada Kristus. Karena karya salib Kristus sudah membatalkannya. Dan saudara dan saya hidup dalam kasih karunia anugerah. Saudara dan saya telah menerima keselamatan itu melalui pengorbanan Yesus. Dan pengorbanan Yesus bukanlah harga yang murah. Pengorbanan Yesus adalah harga yang mahal. Darah Yesus menebus saudara dan saya bukan dari barang yang fana, tapi darah yang mahal karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah makhluk yang mulia. Itu sebabnya Allah kehendaki saudara dan saya harus melakukan kehendak Tuhan. Apakah orang Kristen masih harus melakukan perintah Tuhan? Boleh atau tidak? Bergantung pada pemahaman kita yang benar tentang ajaran kitab suci. Artinya kita harus tahu bahwa apa yang dibatalkan Yesus di kayu salib, tuntutan dari hukum itu atau materi hukum itu, ini harus dipahami benar, sebab jika tidak, saya takut kita terjebak dalam pengajaran yang sesat. Kitab perjanjian lama dan perjanjian baru menurut beberapa orang bahwa berbeda pendapat mereka. Kitab perjanjian lama menurut beberapa orang mengatakan bahwa Allah dalam perjanjiannya kurang mulia dan sempurna. Tindakannya kejam, seakan-akan tidak ada bukti kasih karunia itu. Ia menurunkan hukum Taurat yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Tapi berbeda dengan perjanjian lama. Yesus, ia adalah Allah yang memiliki kemurahan hati, yang mengampuni. Dengan kata lain, Allah dalam perjanjian baru adalah Allah yang penuh kasih. Khotbah Yesus di atas bukit adalah bukti bahwa Allah yang baik. Sedangkan Allah dalam perjanjian lama, orang katakan bahwa Allah kurang baik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, benarkah Allah dalam perjanjian lama berbeda dengan Allah dalam perjanjian baru? Tanda tanya bagi saudara dan saya. Tidak. Sebab Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17 dan 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Tapi aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan diadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Tuhan, ia menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Saya ulang lagi Bapak Ibu dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Tuhan, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Bahwa Yesus tidak diutus untuk meniadakan seluruh perintah hukum Taurat yang Yesus lakukan di kayu salib adalah untuk membatalkan tuntutan hukum Taurat tentang korban-korban bakaran. Ia merupakan penuntun kepada Kristus, Sang Anak Domba Allah yang dikorbankan untuk sekali, untuk selamanya. Dan Allah adalah Yesus yang memenangkan orang yang percaya dari kematian yang kekal. Artinya tuntutan hukum Taurat menghendaki orang yang bersalah dihukum mati. Namun kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan orang mati dalam Kristus ketika saudara dan saya percaya. Jadi bagaimana dengan kita yang hadir pada pagi hari ini? Apakah kita masih bisa melakukan kehendak Tuhan? Sebab jika tidak demikian, maka anugerah keselamatan yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib akan menjadi anugerah yang terlalu murah. Karena keselamatan tanpa pengorbanan dari manusia. Sebab saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43 dari ayat 4. Ingatlah bahwa pada satu ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus dalam Matius 22 ayat 34 sampai 39. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga saudara dan saya dapat memahami bahwa kita harus mengerti bahwa setiap perbuatan baik kita adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan memberi, atas kasih karunia yang kita sudah memperoleh pada saat ini. Tetapi untuk menjaga kasih karunia dan keselamatan dan pengorbanan yang begitu luar biasa, saudara dan saya dituntut untuk memiliki ketaatan dan memiliki iman dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini akan menolong saudara dan saya. Mengapa kita harus melakukan kehendak Tuhan? Karena saudara dan saya sudah tahu alasan-alasan yang di atas. Bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Tuhan dimuliakan, kita umatnya diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena Allah begitu jaga memberkati kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 21. Bahwa biarlah kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenapa kami harus melakukan kehendak Tuhan? Karena kami adalah umat yang berharga. Kami adalah makhluk yang mulia. Kami ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Tuhan, bantulah kami Tuhan, agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan dari hal-hal yang kecil. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam keluarga kami, Tuhan dimuliakan dalam pekerjaan kami, Tuhan dimuliakan dalam pendidikan kami, Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Sebab hanya Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang membawa kami untuk memperoleh keselamatan.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang ada di Koros 4 Surabaya. Tetap sehat selalu dan selamat melakukan kehendak Tuhan. Karena saudara saya adalah berharga di mata Tuhan. Demikian, salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see